Assalamualaikum teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan dia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu. Oke? Dan saya akan lanjutkan lagi pembahasan tentang common error atau kesalahan umum. Ya, kesalahan umum dalam penulisan bahasa Inggris, bisnis terutama. Nah, teman-teman, yang kedua ini, common error yang kedua ini mungkin agak surprise buat teman-teman ya, yaitu penulisan kindly instead of please ya. Jadi kindly ini jangan dipakai lagi. Jadi kindly ini adalah kesalahan umum yang bukan hanya dilakukan oleh orang Indonesia, tetapi orang Asia Tenggara pada umumnya. Sebelum saya lanjutkan ya tentang pembahasan kindly dan please ini, jadi terjadinya kesalahan umum itu karena saya mau bahas sedikit. Kan biasanya tuh kita tuh suka ngikutin aja ya, misalnya teman kita, bos kita yang menggunakan kalimat dalam email-email itu bahasa Inggris seperti itu gitu. Jadi oh gitu ya kalau nulis begini. Jadi kita ikutin aja gitu formatnya, strukturnya gitu, tanpa kita tahu bahwa itu betul atau tidak. Nah saking seringnya dipakai, jadi berkali-kali dan orang nyontek, ngikutin gitu, akhirnya dipakai terus gitu, sehingga udah banyak dipakai dan tidak merasa bahwa itu salah gitu. Jadi teman-teman kebanyakan merasa oh begini ya benarnya ya, padahal itu belum tentu benar. Nah itulah mengapa disebut kesalahan umum atau common error, karena kesalahan yang sudah banyak dilakukan seperti dianggap benar gitu, padahal itu tidak benar. Nah seperti penggunaan please sama kindly ini. Jadi sebetulnya kindly dalam arti menggantikan please ya, dalam konteks artinya sama dengan please, karena kindly juga bisa berarti lain kalau digunakan sebagai adverb ya, ada dalam konteks yang lain. Tapi di sini yang akan saya bahas adalah kindly dalam arti penggunaannya sama dengan please. Jadi kalau teman-teman berkorespondensi dengan orang lain gitu dalam bahasa Inggris, itu gunakanlah please instead of kindly. Kurang pas gitu ya dipakai untuk non-verbal communication gitu. Jadi karena artinya dia kindly ini menegur orang dengan sopan. Jadi yang biasanya yang bicara itu agak lebih memiliki power gitu dibanding yang diajak bicara, atau bisa jadi yang bicara ini lagi kesel gitu atau jengkel sama yang diajak bicara gitu. Jadi misalnya begini, misalnya teman-teman lagi mendengarkan kuliah gitu ya, dengan serius gitu, terus ada atau dosen yang sedang memberikan kuliah ke murid-murid, terus ada yang lagi ngobrol gitu ya, ada dua orang yang ngobrol gitu, jadi mengganggu gitu ya, suaranya mengganggu kelancaran proses belajar mengajar gitu. Jadi nanti si dosennya atau si teman yang lain negur dia dengan cara misalnya could you kindly stop talking gitu ya. Jadi could you kindly stop talking. Jadi kindly itu dia nyuruh berhenti bicara ya, karena dia kesel gitu, dia feeling annoyed gitu dengan mereka yang ribut gitu, tapi negurnya dengan cara sopan dengan kata kindly tadi gitu ya. Jadi teman-teman bisa bedakan ya penggunaan kindly dengan please. Jadi kalau dalam korespondensi bahasa Inggris itu kan kita dalam level yang setara ya antara si pengirim dengan si penerima. Jadi dan memang harus membutuhkan tingkat formalitas atau courtesy atau kesopanan yang cukup tinggi. Jadi kita tidak menggunakan kindly, lebih baik menggunakan please, jadi lebih aman gitu ya. Jadi misalnya ya itu semua yang ditulis pakai kindly diganti dengan please gitu. Misalnya please reply as soon as possible gitu. Terus misalnya please reset my password gitu ya. Jadi jangan pakai kindly ya. Kindly lebih digunakan in sarcastic tone gitu, seperti yang sudah saya kasih contoh tadi. Misalnya kita lagi dengerin kuliah juga, teman main-main ketok-ketok meja, nah kita bisa tegur dia misalnya ya, could you kindly stop doing that misalnya gitu ya. Jadi pakai kindly gitu. Nah itu baru pas. Tapi kalau untuk korespondensi nonverbal, komunikasi nonverbal, nah sebaiknya pakai please gitu ya. Jadi bukan berarti kindly itu tidak bisa digunakan untuk tertulis juga ya, karena waktu itu saya pernah baca di mana ya, di Inggris tepatnya, tapi saya lupa kotanya. Misalnya dia ada taman gitu ya, di rumput ada tulisan kindly refrain from walking on the grass ya. Jadi tolong ya jangan jalan-jalan di atas rumput gitu. Nah itu juga perintah kan. Jadi
bukan negur, jadi kayak tolong ya jangan agak keras juga di situ ya, tolong ya jangan nginjak-nginjak rumput gitu. Jadi kindly itu digunakan dalam hal-hal yang lainnya seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa membedakan ya. Terus ada lagi begini di orang Indonesia yang sering saya jumpai juga, please sama kindly itu ditulis bareng-bareng gitu ya. Misalnya gini, please kindly review my report gitu ya, misalnya gitu. Jadi ada please, ada kindly lagi ya. Ini namanya redundant gitu. Jadi tidak perlu dua-dua dipakai bareng-bareng ya. Jadi mungkin maksudnya agak lebih biar tambah sopan, tapi sebetulnya malah aneh gitu ya, karena ini tidak umum dan memang tidak digunakan dalam bahasa Inggris yang benar. Jadi cukup please saja. Nah, please itu sudah sangat sopan ya, nggak usah khawatir, nggak usah ditambahin kindly lagi supaya terkesan lebih sopan, tidak ya, karena please itu sudah sangat sopan. Dengan ada kata please berarti kita sudah mengungkapkan kalimat itu dengan sopan. Oke teman-teman, cukup jelas ya untuk keseramam yang kedua ini. Jadi jangan lagi menggunakan kindly, tapi gunakan saja please ya, kalau maksudnya adalah maknanya sama dengan please tadi. Nah, untuk kindly yang digunakan sebagai adverb ya, kindly atau di dalam bahasa Indonesia ya diartikan dengan baik, dengan hangat, dengan tulus gitu ya. Jadi kindly atau kata lainnya warmly, tenderly gitu. Jadi ini yang kalau konteksnya sebagai adverb ya, sebagai kata keterangan, bukan yang fungsinya sebagai please tadi gitu. Jadi misalnya contoh kalimatnya misalnya she spoke kindly to him gitu, atau he kindly agreed to give me a ride, misalnya gitu ya. Jadi di situ kindly sebagai adverb gitu, yang artinya dengan baik gitu, dengan tulus gitu ya. Jadi beda. Tapi kalau kindly yang tadi saya bahas adalah kindly yang penggunanya maksudnya please gitu, menggantikan please. Jadi itu yang membedakan. Nah, jangan dipakai lagi ya. Jadi pakai please saja, itu sudah aman dan benar. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikut. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Bye-bye.